Fucking psycho! Halo gengs, balik lagi di Kupas Kipu. Tempat kita kupas film-film action, misteri, dan horor yang bikin kamu nyesel kenapa nggak nontonnya pas siang hari. Saran gua siapin cemilan, tapi jangan yang terlalu berkuah. Soalnya film ini lumayan banyak ciprat-cipratannya. Matikan lampu, kunci pintu, dan kalau ada suara ketukan dari luar, ya pura-pura nggak denger aja. Hari ini kita bakal masuk ke kota kecil yang kelihatannya damai, tapi ternyata isinya warga-warga yang hobi cosplay jadi badut pembunuh. Yang judul filmnya, kita mulai di tahun 1991. Ada pesta remaja di dekat ladang jagung. Musik kenceng, anak-anak muda joget, minum soda kaleng, ngobrol sambil ketawa ngakak. Semua kayak adegan happy teen movie sebelum nanti jadi crime scene. Di tengah keramaian, sepasang remaja yang bernama Jessica dan Tyler nyelinap ke ladang. Dari cara jalannya sih kelihatan niatnya mau me time berdua. Tyler udah semangat 45. Jessica kayaknya juga. Sampai Jessica tiba-tiba keluar lagi ke arah pesta dengan punggung sobek lebar kayak kena tebasan golok ninja. Darahnya netes-netes jatuh mati di tempat. Tyler bengong. Lah, ini bukan adegan yang gue bayangin. Tapi belum sempat kabur, muncullah Frendo, badut pertanian dengan senyum lebar yang kalau di brosur kota kelihatan lucu, tapi kalau ketemu aslinya mending langsung lari. Frendo bawa garu besi, satu ayunan, Fred, garunya nembus Tyler. Dia diangkat tinggi-tinggi kayak sate padang, dan taman. Jadi kalau kalian pikir di tahun 90-an semua orang sibuk nonton Friends, di kota ini mereka nonton Friends seperti nyawa melayang. Ada satu nama yang bernama Quinn Maybrook. Dia pindah bareng bokapnya yang bernama Dr. Glenn ke kota kecil bernama Kettle Springs. Harapannya hidup lebih tenang, gak ada drama. Tapi nyatanya drama di sini levelnya hardcore. Setahun lalu ibunya meninggal karena overdosis. Hubungannya sama bokap udah renggang. Jadi pindahan ini kayak upaya riset kehidupan. It's your first day. Let me drive you to school. Dad, I don't need a ride. I need a car. I hear you. Absolutely. But in the meantime, I'll get groceries after work. Okay. Walau kalau lihat hasilnya, ini lebih kayak install ulang tapi kena virus baru. Kettle Springs dulunya terkenal karena pabrik sirup jagung Bay-Pen. His dad is the local oligarch. Yeah, my great-grandfather invented Bay-Pen corn syrup like 100 years ago. Whoa. Every year, there's this parade where everyone gathers around a friend of Lo and worships him. Pabrik ini kayak jantung kota, nyediain lapangan kerja, bikin ekonomi muter, sampai kebakar habis. Dan di tengah situasi tegang ini, ada legenda menyeramkan, badut pertanian bernama Frendo. It's the clown on all the Bay-Pen labels. He's practically local. Dulu maskot lucu, sekarang ikon teror. Besok paginya, Quinn dijemput Russ, tetangga yang agak creepy tapi sebenarnya ramah. Russ itu tipe orang yang kalau di game RPG bakal jadi NPC, misterius yang kasih kuis nyeleneh. Di sekolah, suasananya udah chaos sejak pagi. Seorang guru botak jadi korban prank murid-murid. Kalau sekolah ini ada rating, pasti ratingnya udah merah di aplikasi wali murid. Dari sini Quinn ketemu geng lokal, Janet, Ronnie, Chucker, Matt, dan Cole. Mereka anak-anak kreatif bikin film horor rumahan. Maskot favorit mereka, ya Frendo, siapa lagi? By the way, and that's Ronnie, Tucker, Matt, and I'm Cole. I'm Quinn. Can I see some of our work? Hell yeah. Kadang mereka syuting di ladang jagung, kadang di rumah kosong. Jadi kalau ada warga yang ngelapor ke polisi, saya lihat Frendo. Belum tentu itu pembunuh. Bisa jadi cuma anak-anak ini lagi syuting konten. Sore harinya, Quinn dan bokap nongkrong di kafe. Ketemu sheriff kota, ngobrol santai. Hey, you must be the new doc, Dr. Maybrook. Yes, sir. Call me Glenn. Hey, Sheriff Dunn. Hi. This is my daughter Quinn.
sampai tiba-tiba Cole muncul di jendela kayak jumpscare gratis. Dia ngajak Quinn gabung gengnya. Sheriff langsung pasang muka serius, jauhi geng itu sayang. Teenagers lately. I recommend you stay away from that crowd, sweetheart. Thank you. That's some good advice. Nah, ini kan udah kode keras dalam dunia film horor. Kalau tokoh dewasa bilang jangan, biasanya si tokoh utama akan bilang boleh deh. Malamnya, geng ini kumpul di gudang. Mereka ngerjain Quinn. Tucker muncul pakai kostum Frendo dan pura-pura nyayat perut Matt. Semua ketawa ngakak. Quinn shock setengah mati. Tapi pas mereka nonton ulang rekaman, ada Frendo lain di latar belakang. Yang ini nggak masuk skrip. Quinn langsung nge-WA Tucker yang lagi main drum sendirian di rumah. Tucker ngecek kamera bel pintu. Ada Frendo di luar. Dia kira itu Matt, jadi santai aja. Dia keliling rumah. Buka lemari, nemuin mainan Frendo yang lagi muter musik. Hey, Frendo asli udah di belakangnya. Mayatnya dibungkus plastik rapi kayak paket. Parade dan korban baru. Things that keep us together, like Besoknya, parade hari pendiri kota berubah jadi ajang chaos. Frendo bakar kendaraan hias. Orang-orang panik. Quinn dan gengnya dituduh, ditangkap, tapi nggak lama dilepas. Matt jadi korban berikutnya. Dia lagi angkat barbel. Tiba-tiba Frendo naruh gergaji di atasnya. Crack. Kepalanya jadi limited edition. Pesta di ladang awalnya seru. Musik, minum, joget. Sampai Ginger keluar dari ladang. Dengan panah nancep di punggungnya. Kepala Matt dilempar ke tengah kerumunan kayak bola final Piala Dunia. Semua panik. Frendo muncul. Panah berterbangan dari balik jagung, keluar banyak Frendo lain kayak Flash Mob tapi versi rating 21+. Plot twist, warga jadi pembunuh dan inilah plot twistnya. Welcome to the main event, sweetie. Work. This is work. This is the best day. Semua Frendo itu ternyata warga kota sendiri, dipimpin wali kota Hill dan Sheriff Dunny. Dari tradisi hari pendiri, pembunuhan massal. Bahkan pabrik Baypen yang kebakar itu dibakar sendiri sama wali kota demi uang asuransi. Quinn dan Cole nyaris dieksekusi, tapi Dr. Glenn nabrak mobil ke pabrik bikin kekacauan. Quinn nyetrum Sheriff Dunny sampai gosong. Ras yang ternyata masih hidup nyelamatin Cole. Frendo terakhir, Mr. Friend, dilindas mobil oleh Quinn. Beberapa waktu kemudian, Quinn siap kuliah. Bokapnya nyalon jadi wali kota. Ras dan Cole jadian di jalan. Quinn nemuin mainan Jack in the Box di mobilnya. Dia senyum buang keluar jendela dan lanjut jalan. Kota kecil ini nggak cuma punya jagung, tapi juga punya sejarah pembunuhan massal yang dibungkus kostum badut. Kalau kalian pikir pindah ke desa itu selalu adem ayem. Dan itu dia kisah hari ini di Kupas Kipu. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan misteri berikutnya. Ingat, di balik setiap misteri selalu ada kebenaran yang menunggu untuk kita kupas.